sini ditemenin sama Kaya, sama Kania. Nah, sebelum itu kita cek sound dulu ya, seberapa semangat tadi semua. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Gak semangat, kita cobain lagi ya. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Wah, ternyata luar biasa ya, adik-adik. Semangatnya kedengeran loh sampai sini. Oke, sebelum itu kita kayak biasa ya, kita harus nyebutin janji anak sekolah minggu. Oke, janji anak sekolah minggu 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati aturan yang ada di sekolah minggu. Oke, luar biasa ya, ternyata adik-adik semua masih hafal. Sekarang kita mau memuji Tuhan lewat buku MD Sekolah Minggu nomor 18, judulnya Marsikolaau. Kakak Yosi. Memujikan satu lagu ya. Jadi sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya dan siapin hatinya. Kita mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita buka kitabnya dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Sekali lagi Bang baca ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Kita baca sama-sama, beginilah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, pada minggu hari ini kita diingatkan, diajari lagi oleh firman Tuhan secara khusus mengenai tentang perbuatan yang baik. Iya, Abang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu semuanya tidak asing lagi atau sudah terbiasa dengan cerita orang Samaria yang baik hati tentunya. Nah, cerita tadi menggambarkan kepada kita bahwa kita itu sebenarnya dari mulanya sudah diperintahkan untuk saling mengasihi. Tadi ya, pertama ya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu orang Yahudi yang tadi bicara sama Tuhan Yesus, dia tanya, kan mengasihi sesama manusia, sesama manusia itu siapa sih Tuhan? Katanya begitu ya. Nah, diceritakanlah perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaannya seperti itu tadi yang kita baca. Tapi abang terangin ya, abang jelasin sedikit supaya lebih mengerti ya. Ketika ada seseorang Yahudi, dia dirampok dan dipukuli. Wah, bayangkan, udah dirampok, uangnya diambil, hartanya nggak ada lagi, dan dia dipukuli pula sampai setengah mati gitu tadi ya kata firman Tuhan. Nah, ketika itu terjadi atau setelah itu terjadi, setelah perampok-perampoknya pergi, orang yang tadi dirampok itu pingsan di jalan, artinya sudah setengah mati begitu ya, sudah babak belur begitu ya. Lalu lewatlah seorang imam. Nah, imam kalau di bahasa sekarang itu pendeta. Kayak amang pendeta inilah. Bayangkan, seorang pendeta lewat, ada orang di situ terbaring, terluka-luka begitu, luka parah. Lalu amang pendeta lewat contohnya ya, saya lewat begitu aja, saya biarin. Nah, begitu ya, kayak nggak punya perasaan, amang pendeta nggak tolong begitu ya. Nah, itulah gambarannya. Lalu yang kedua, orang Lewi lewat. Nah, dalam firman Tuhan atau dalam sejarah orang Yahudi, Lewi adalah suku yang bertugas untuk melayani setiap peribadahan di sinagoge. Sinagoge itu apa sih pendeta? Sinagoge adalah gereja dalam bahasa sekarang. Kalau dulu namanya sinagoge, ya kan? Nah, jadi orang yang bertugas mengurus gereja artinya orang yang hidup di dalam pelayanan, orang yang hidup dengan firman Tuhan. Tetapi ketika dia melihat ada orang yang butuh bantuan, dia lewat begitu saja, tidak memperdulikan. Nah, yang terakhir, lewatlah orang Samaria. Orang Samaria itu melihat orang Yahudi itu sudah terkapar. Lalu dia dengan belas kasihannya merawat orang itu dan membawa dengan keledainya. Artinya keledainya cuma satu untuk dia naiki, tetapi dia tidak naik ke keledai itu. Orang yang sakit itu tadi, orang yang dirampok itu tadi, dinaikkan ke keledainya, lalu dibawa ke penginapan. Nah, karena dia harus melakukan lagi perjalanan pekerjaannya, dia bilang sama pemilik penginapan, "Nih, saya kasih duit, kamu rawat dia. Kalau kurang duit ini, nanti saya pulang dari perjalanan saya ke sini, saya akan bayar," katanya. Nah, lalu dari cerita itu kita bisa lihat bahwa betapa baik, betapa luar biasa kasih orang Samaria. Nah, kenapa Amang Pendeta bilang luar biasa? Karena orang Samaria dengan orang Yahudi itu bermusuhan. Nah, ibaratnya seperti dulu ya, zaman dulu di Amerika, orang kulit putih dengan orang kulit hitam itu bermusuhan. Kalau ketemu mau berantem malahan, kan gitu, saking bermusuhannya. Nah, tapi gak usah dulu Amang ceritain ya kenapa bermusuhan ya, nanti terlalu panjang ya.
Tapi intinya bermusuhan orang Yahudi dengan orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap hina, tidak layak, dan menjijikan, gitulah kira-kira ya. Dan selalu ditindas oleh orang Yahudi. Tetapi ketika orang Samaria tadi melihat orang Yahudi itu terbaring lemah, dia menolongnya. Nah, dari cerita itu kita bisa ambil, kita bisa petik sebuah firman yang luar biasa yang mau kita lakukan dalam hidup kita. Artinya apa? Ketika engkau mau menjadi orang baik, engkau tidak perlu menjadi pendeta. Karena seperti cerita tadi, seorang imam atau seorang pendeta saja tega melihat orang yang sedang setengah mati begitu dan tidak menolongnya. Dan engkau tidak perlu menjadi pengurus gereja supaya engkau berbuat baik. Enggak perlu. Tetapi jadilah orang yang percaya dengan firman Tuhan, orang yang hidup dengan firman Tuhan. Engkau nggak perlu pendeta, engkau nggak perlu jadi sintua, engkau nggak perlu menjadi orang yang artinya agamawi begitu ya, agamawi, sedikit-sedikit agama, sedikit-sedikit agama, itu tidak perlu. Cukup engkau menjadi dirimu sendiri. Kalau engkau seorang pelajar SD atau pelajar anak SMP atau suatu saat nanti ketika engkau sudah bekerja, engkau seorang polisi, engkau seorang tentara, engkau seorang dokter, engkau seorang supir atau apapun itu, engkau bisa berbuat baik. Nggak perlu menunggu jadi pendeta dulu deh biar bisa berbuat baik, jadi guru sekolah minggu dulu deh, jadi sintua dulu. Tidak perlu. Jadi apapun dirimu, engkau bisa berbuat baik ya. Nah, itu tadi cerita yang sangat luar biasa. Bahkan seorang imam, pada saat itu istilahnya pendeta ya, seorang pendeta lihat orang yang terbaring itu, dia begitu, bayangkan. Nah, oleh karena itu sama pendeta yakin dan percaya, anak-anak sekolah minggu yang terus-menerus diterangi oleh firman Tuhan akan menjadi anak-anak yang baik, akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Bahkan ketika engkau melihat musuhmu, ketika engkau melihat orang yang sering menghinamu, ya seperti orang Samaria tadi, orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu hina, ya seperti binatang begitu ya, tidak berharga begitu ya. Lalu orang Samaria itu yang melihat orang Yahudi yang sering menghina-hina dia, menghina-hina kaumnya, ketika dia lihat itu sedang bermasalah, sedang butuh pertolongan, dia tolong. Ya, ketika kita mau menolong orang, mau melakukan yang baik, nggak perlu lihat dulu dia baik nggak sama aku. Kalau dia baik sama aku baik sama dia. Nah, ini juga sangat penting buat anak-anak sekolah minggu. Kita orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang di atas normal kalau bahasa mau pendeta ya. Kalau orang normal begini, kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya, lihatlah saya lebih jahat lagi kepadamu. Itu orang normal. Tetapi orang Kristen dengan kasih Yesus itu di atas normal. Artinya bukan orang normal biasa. Orang di atas normal yang mampu mengatakan begini, kalau kamu jahat baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya, lihatlah saya juga akan tetap sebisa mungkin berbuat baik kepadamu. Nah, itulah firman Tuhan yang mau menerangi hati dan pikiran kita pada minggu hari ini. Kita dikasih contoh dengan orang Samaria yang baik hati. Meskipun dia mungkin sering dijahati oleh orang Yahudi, tetapi ketika dia melihat musuhnya itu atau orang Yahudi itu menderita, dia tolong habis-habisan, dia bantu sebisa mungkin, bahkan dia rawat. Nah, itulah firman Tuhan yang mau mengajar kita pada saat ini. Biarlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang luar biasa, mau menolong, mau membantu, saling mengasihi dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, kami baru saja mendengar firman Tuhan mengenai orang Samaria yang baik hati, yang Tuhan Yesus ceritakan. Tuhan, kami mohon, kami juga ingin seperti orang Samaria yang baik hati itu. Ketika kami melihat orang yang butuh pertolongan, kami tolong. Ketika mungkin ada orang yang jahat pada kami, butuh pertolongan, kami juga mau tolong. Tapi kami tahu itu sangat sulit Tuhan. Tapi kami percaya, kalau Tuhan bersama-sama dengan kami
terus menyinari kami dengan Injil Tuhan, kami pasti mampu untuk melakukannya. Dan kami menjadi pasukan-pasukan Kristus yang melakukan yang baik dimanapun kami berada. Pakai Tuhan setiap kami anak-anak-Mu untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, tapi sambil bernyanyi. Kita bernyanyi bersama kakak-kakak sekolah minggu kita ya. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke, gimana adik-adik? Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan dari Ama Pendeta ya tentang orang Samaria. Nah, sekarang kita mau persembahan. Semoga dede-dede semua harus bikin persembahan yang terbaik. Jangan kucek-kucek uangnya, dilipat yang rapi. Oke? Kita mau bernyanyi lagu Tuhan Tiap Jam. Ayo sih. Persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, dan kita masih akan melanjutkan aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu kita yang luar biasa. Selamat beraktivitas. Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi di aktivitas sekolah minggu, anak sekolah minggu KBP Sumbersari Indah. Adik-adik di rumah sudah rindu kan untuk aktivitas hari ini? Sudah ya, untuk kakaknya ya. Berarti semuanya rindu dengan aktivitas. Nah adik-adik, untuk aktivitas orang 1, 2, dan 3 semuanya sama. Temanya tentang bernyanyi semuanya ya kakak-kakak ya. Sekarang dimulai dari orang 1 kakaknya. Oke adik-adik, orang
1 yaitu adalah kelas balita dan balita, yaitu kegiatan aktivitasnya adalah bernyanyi dari buku SD Sekolah Minggu nomor 18 masih sekolah. Selanjutnya akan lanjut ke Horon 2, tapi sebelumnya kita dulu ya Kak ya, biar semangat ya. Apa? Salah besar. Adik-adik semuanya di rumah nyanyi ya, bangkit berdiri. Oke, semangat ya. Sebuah rumah, di atasnya ada awan. Di atasnya ada rumah. Di atas awan itu ada rumah ya adik-adik. Nah, adik-adik bebas mau bikin rumahnya warna apa, mau bikinnya kayak gimana. Yang penting rumahnya ada di atas awan dan di dalam awannya ada lirik Marsipolaal. Jadi layak tadi ya kan? Iya. Ya, Jadi adik-adik harus perhatiin itu liriknya tuh kayak gimana, baru adik-adik tulis. Nah, kayak gini. Biar belajar ya kakak ya. Iya. Sampai menghafal ditulis ya adik-adik ya. Oke, adik-adik sebelum kita pelajaran ketiga, kita memuji Tuhan dulu ya. Dan nama judulnya Dalamnya Hatiku Jadikanlah Kakak Yasin. Untuk orang tiga, sama semuanya aktivitasnya hari ini adalah menyanyikan lagu Marsikola Aulaman. Semuanya dilakukan gerak dan lagu, dan adik-adik semuanya videonya dikirim ke WA grup masing-masing. Ada grup batita, grup balita, grup kelas 1, 2 sampai kelas 6. Semuanya dikirim melalui WA grup. Jadi kakak tunggu gerak dan lagunya adik-adik ya. Untuk lagunya kita praktekkan lagi kakak ya, biar adik-adik semuanya di rumah hafal dan bisa. Karena orang 1, 2, dan 3 sama semuanya kita mau belajar dari buku MD nomor 18. Betul ya kakak ya? Jadi semuanya bangkit berdiri, semuanya latihan di rumah. Kita latihan ya kakak ya sih ya.
Sekian aktivitas kita hari ini. Adik-adik terima kasih banyak ya. Opsi belum latihan. Oh iya udah bisa. Langsung aja ya 1, 2, 3. Oke adik-adik, gimana ibadah hari ini? Seru banget kan? Apalagi ada aktivitasnya. Adik-adik di rumah, saat ini kakak ada pengumuman nih buat adik-adik di rumah ya. Karena sekarang adalah mulai awal di sekolah minggu, tahun ajaran baru ya kakak-kakak ya. Jadi tentunya ada perubahan kelas. Adik-adik di rumah, kakak informasikan ya untuk nama-nama kelasnya ya. Jadi sudah beda dengan tahun kemarin. Sekarang adalah untuk kelas Batita itu adalah nama kelasnya merah A. Untuk balita merah B. Kalau untuk Batita koordinatornya adalah Kak Priska atau Kak Glory dan Kakak Ceris. Kalau balita koordinatornya adalah pembimbingnya ya kakak ya, wali kelasnya adalah Kania dan Kak Gebi. Untuk kelas 1 sekarang udah dirubah, bukan 1 lagi tetapi Jingga. Itu adalah kakak pembimbingnya adalah Kakak Wiwin sama Bang Salomo. Untuk kelas 2 itu kelas kuning, kelasnya Kakak Kristin. Kalau untuk kelas 3 itu kelas hijau, kelasnya Kakak Apri. Kelas 4 itu Kakak Jo, nama kelasnya adalah biru. Dan untuk kelas 5 Karina, nama kelasnya adalah Nila. Untuk kelas 6 adalah Kawidya, nama kelasnya adalah kelas umum. Jadi adik di rumah semua sudah di-share di grup kelas masing-masing. Jangan bingung lagi dengan nama kelasnya, sudah menjadi warna semuanya. Jadi adik-adik di rumah dan orang tua bisa membedakan ya dengan cepat dan kakak-kakak ya. Jadi tidak usah bingung lagi, semuanya tetap semangat. Kita mulai dengan aktivitas kita hari ini. Terima kasih. Nah adik-adik jangan lupa tetap jaga jarak, tetap Pakai masker dan selalu mencuci tangan. oke adik-adik, segitu aja ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.